Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati, Bapak, Ibu Dewan Juri dan juga teman-teman pemirsa, ikhwah fillah rahimakumullah. Pada kesempatan malam yang remang-remang ini, tapi penuh dengan kesyahduan dan kehangatan, serta rasa cinta dan rindu kepada Allah dan Nabi Muhammad, saya akan membahas sebuah ceramah yang berjudul Meraih Kesuksesan dalam Perspektif Al-Quran. Ikhwah fillah rahimakumullah. Setiap kita pasti mendambakan, menginginkan, mengharapkan kesuksesan. Betul? Jawab betul. Mana ada orang gak mau kesuksesan? Mau semua. Ya kan? Sudah pasti. Sudah barang tentu kita ingin menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Lebih baik sesuai dengan versi kita. The best version of you. Tuh kalau bahasa Jawanya. Kita ingin menjadi lebih baik dari setiap harinya. Maka teman-teman semua, memandang kesuksesan tadi perlu dengan kacamata Islam. Kalau kita memandang kesuksesan tanpa kacamata Islam, kita akan cenderung mengartikan kesuksesan itu dengan perhitungan atau tolak ukur materi. Jadi apa-apa materi, apa-apa duit. Kalau HP-nya ndak iPhone, ndak sukses. Kalau motornya ndak NMAX, ndak sukses. Kalau mobilnya bukan mobil yang pakai diesel terus pakai lampu alis, nggak sukses. Subhanallah. Dari mana itu, akhi? Sukses tidak mesti diartikan dan dihitung dengan materi. Tetapi dalam kacamata Islam, sukses itu adalah pada dasarnya ketika kita mampu menjadi lebih baik dari hari kemarin bahkan, dan tentunya ketika kita menjadi lebih baik tersebut diiringi dengan bertambahnya kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sukses sekedar sukses, maka orang-orang non-muslim pun bisa sukses. Kalau hidup sekedar hidup, maka kera pun di hutan juga hidup. Tapi yang membedakan kita dengan mereka adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah. Setelah kita perbaiki nih mindset kita tentang kesuksesan yang benar menurut Islam tadi, dalam kacamata Islam tadi, maka timbul pertanyaan. Bagaimana cara meraih kesuksesan tersebut? Yang menurut Al-Quran tadi, bagaimana caranya? Maka jawabannya, salah satunya dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 20. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Ikhwah fillah rahimakumullah, sadaqallahul azim. Merujuk pada buku kajian tematik Al-Quran tentang kemasyarakatan. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang bagaimana cara meraih kesuksesan menurut perspektif Al-Quran, khususnya surah At-Taubah ayat 20 tadi. Apa dia, teman-teman?
Yang pertama kalau mau sukses adalah perbaiki iman. Iman atau spiritual adalah hal yang paling fundamental dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang yang sukses, tapi karena tidak ada iman di hatinya, sukses mereka membuat mereka menjadi jauh dari Allah. Sukses mereka membuat orang lain menjadi sulit, menjadi kesusahan. Coba lihat para koruptor misalnya. Apakah koruptor pernah mengeluh, aduh uang kosku habis? Tidak ada. Karena apa? Mereka koruptor tuh uangnya dah banyak. Tapi walaupun uangnya dah banyak, mereka masih juga ngambil duit orang. Apakah itu sukses? Tidak, teman-teman. Maka perbaiki iman kita dulu. Implementasinya bisa dimulai dengan perbaiki sholat misalnya. Perbaiki baca Quran misalnya. Kalau ada hajat apa-apa butuh, minta sama Allah. Kalau dapat sesuatu, doa bersyukur kepada Allah. Kalau ada apa-apa, ikhlaskan niat kita. Dapat syukur, tak dapat sabar, usaha lagi. Nah, hal-hal yang kecil seperti itu merupakan hal-hal yang paling besar dalam keimanan kita. Perbaiki itu dulu. Yang kedua, wahajaru, berhijrah. Berubah menjadi lebih baik. Kalau dulu Rasulullah tuh hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka kalau kita hijrah di sini adalah kita berubah menjadi lebih baik. Yang dulunya tidak baik berubah jadi baik. Yang dulunya udah baik jadi lebih baik dong. Masa dari baik jadi tidak baik? Bentar aja. Ya. Jangan dijawab rugi dong gitu kan. Maka menjadi lebih baik. Bentuk implementasinya misal kita tambahkan kebiasaan yang baik dalam hari-hari kita. Good habit, positive habit gitu. Misalnya apa? Baca buku, dengerin podcast yang bermanfaat, atau belajar public speaking misalnya, atau belajar menabung misalnya. Nah, atau belajar skill baru apa misalnya? Skill bikin konten, skill programming, skill ngoding, segala macam yang baik-baik tadi. Perlu kita berubah seperti itu. Kalau kita hanya stagnan di situ, mau jadi apa? Orang yang sampai ke tujuan adalah mereka yang selalu mengayuh walaupun pelan. Tapi mereka yang tak pernah mengayuh, mau sampai kemana kawan? Tidak bisa ya. Jadi harus hijrah. Dan yang ketiga, wajahadu, berjihad. Kalau zaman Rasulullah dulu jihadnya jelas, perang. Dan sekarang pun di Palestina, saudara-saudara muslim kita berjihad melawan Israel. Ya, maka kita di sini kita juga bisa berjihad semampu kita. Apa contohnya? Dengan kita bersungguh-sungguh terhadap apa-apa yang baik bagi diri kita dan orang lain. Maka perlu kesungguhan dalam kita menjalani kehidupan kita, terutama meraih kesuksesan kita. Teman-teman semua, maka dari itu mari kita senantiasa memperbaiki mindset kita tentang sukses, kemudian kita perbaiki iman, senantiasa berhijrah, dan senantiasa sungguh-sungguh atau berjihad karena Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.